Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita kepada Allah atas kesempurnaannya, atas kebaikan-kebaikannya, atas pertolongannya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan dan pertolongan yang besar. Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia, insyaallah kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan kita juga diberi pertolongan untuk bisa ikhlas dan diberi kemudahan dan diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama di abad ke-12 yang dikenal dengan nama Al-Masail Al-Jahiliyah, atau ada yang menyebut juga dengan nama Al-Masail Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Perilaku-perilaku yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya dari perilaku-perilaku jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan jahiliyah sebagaimana sudah kita sampaikan adalah al-kitabiyun dan juga al-ummiyun. Al-kitabiyun yaitu ahlul kitab yang turun kepada mereka kitab, turun kepada mereka kitab, seperti Yahudi yang turun kepada mereka, kepada Nabi yang diutus kepada mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan kitab yang sangat agung, kitab Taurat. Dan juga Allah turunkan kepada Nasara, kepada Nabi yang diutus kepada mereka, kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya yaitu Taurat, yaitu kitab Injil, yang kemudian sekarang disebut Taurat sebagai Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdu itu perjanjian, Al-Qadim itu lama, dan Injil sekarang disebut dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru. Ini istilah mereka. Ini istilah mereka. Yang kita imani tentunya adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua kitab ini adalah kitab yang agung yang harus kita imani, yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul kitab, telah turun kepada mereka kitab. Namun mereka merubah kitab yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga kitab yang ada sekarang bukan lagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Karena kita lihat banyak sekali akidah-akidah yang ada dalam kitab sekarang ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tentunya karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di masa sebelum diutusnya Nabi SAW yang disebut dengan Ahlul Jahiliyah, di sana ada Ahlul Kitab, orang-orang yang sebetulnya telah diturunkan kepada mereka kitab. Kemudian ada juga Ummiyun, yang Ummiyun ini yang tidak diturunkan kepada mereka kitab, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka beribadah kepada banyak sekali sesembahan. Sudah menjadi tradisi mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang banyak, di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak mengkhususkan hanya untuk Allah, bahkan mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka meyakini yang bisa menyelamatkan hanya Allah, yang bisa memberikan rizki hanya Allah, yang mengatur alam semesta juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka mengimani tauhid rububiyah secara keumuman, secara global. Namun mereka yang seharusnya keimanan mereka kepada Allah yang mereka yakini sebagai satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang menguasai, satu-satunya yang memberi rizki, seharusnya membuat mereka beribadah hanya kepada Allah saja harusnya. Namun mereka tidak melakukan demikian, dan itu sudah menjadi hal yang turun-temurun dari generasi sebelumnya. Mereka beribadah kepada sesembahan yang banyak, di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang jahiliyah. Yang satunya adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Yang satunya lagi adalah orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang tidak turun kepada mereka kitab, tidak turun kepada mereka kitab. Nah, di dalam kitab ini akan kita dapatkan perilaku-perilaku mereka ini, baik itu ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin, yang disebutkan oleh muallif atau penulis kitab ini dari Al-Quran, dari hadis tentang mereka. Ada perilaku-perilaku mereka yang dikumpulkan dalam kitab ini hampir 128 kurang lebih 128 perilaku mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang juga disebutkan oleh para ulama, yang tentunya disebutkannya perilaku-perilaku ini adalah sebagai peringatan bagi kita untuk tidak kita melakukannya, menjadi perkara yang harus kita menjauhinya. Dan ini tentu perkara yang penting, karena kita tidak bisa menjauhi sesuatu yang tidak baik kecuali kalau kita mengetahui sesuatu tersebut. Sehingga kita pelajari perilaku-perilaku jahiliyah ini, baik itu perilaku-perilaku yang ada pada Yahudi ataupun pada Nasara ataupun pada orang-orang musyrikin Quraisy. Dan kita sekarang sampai pada al-mas'alah al-hadiyah asyrah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-111, yaitu al-iman bil jibti wat taghut, beriman kepada jibet. Ada yang mengatakan jibet ini sihir. Mereka orang-orang jahiliyah itu membolehkan sihir. Ada juga yang mengatakan jibet ini adalah syaitan, membenarkan syaitan, mengikuti syaitan. Wat taghut, dan mereka orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang beriman kepada taghut. Taghut itu adalah apa saja yang orang-orang melampaui batas kepadanya hingga diibadahi.
melampaui batas kepada sesuatu sampai sesuatu itu diibadahi, atau melampaui batas kepada sesuatu hingga sesuatu itu diikuti semuanya, diikuti seluruhnya, ya, meskipun itu adalah sesuatu yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang orang-orang berlebihan kepada sesuatu tersebut hingga ditaati. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa tauhid itu ada banyak, tapi kembalinya kepada lima tokoh, ya, tokoh tauhid, yaitu syaitan, kemudian dukun, ya, kemudian orang-orang yang diibadai dan dia dihukumi ridho, ya. Orang-orang yang diibadai, yang dia ridho atau dihukumi sebagai orang yang ridho, ini disebut dengan tauhid. Yang ini jumlahnya banyak, bermacam-macam, tapi kembalinya kepada 5 kurang lebih. Di antaranya adalah syaitan. Ini orang yang beribadah kepada selain Allah, ya pada hakikatnya beribadah kepada setan. Karena setanlah yang memerintahkan orang itu untuk melakukannya. Yang Allah tidak pernah memerintahkannya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Kemudian kok ada orang beribadah kepada selain Allah, padahal Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Allah yang memerintahkan untuk kita beribadah hanya kepadanya. Kok ada manusia beribadah kepada selain Allah? Berarti perintahnya siapa? Itu perintah dari setan. Sehingga setan itu masuk dalam tauhid. Atau yang diikuti meskipun harus, ya, melanggar perintah Allah, diikuti sampai berbuat syirik kepada Allah, misalnya dukun, ini juga tauhid. Yang diikuti apa yang diucapkannya, meskipun kemudian dia harus beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dukun-dukun itu juga disebut dengan tauhid. Atau yang diibadahi dan dia ridho, ada orang sujud kepada dia dan dia ridho, atau bahkan dia memerintahkan orang untuk sujud kepadanya, ini tauhid. Atau dia dihukumi ridho, seperti patung-patung, pohon-pohon yang diibadai selain Allah, itu disebut tauhid, ya, karena dia dihukumi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah yang ridho. Ya tentunya pohon, patung, batu nggak bisa menolak, tapi ya, diibadai selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini keadaan mereka, orang-orang jahiliyah itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada tauhid, juga beriman kepada sihir. Dan kemudian terkait dengan masalah berikutnya, ini ada kaitannya, adalah al-mas'alah ats-tsaniyah asyarah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-112, yaitu apa? Tafdilu dinil musyrikin 'alal muslimin. Mengedepankan, membenarkan, menganggap, ya, meyakini bahwa agamanya orang musyrikin itu lebih utama daripada agamanya kaum muslimin. Agamanya orang-orang musyrik itu dianggap lebih utama. Ini orang-orang musyrikin itu dianggap lebih di atas petunjuk dibanding dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebutkan pada masalah yang ke-111, karena ayatnya kalau kita lanjutkan akan menjelaskan sifat jahiliyah ini. Itu ayat yang disebutkan tentang bahwa mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang jahiliyah, ya, terutama di sini Yahudi adalah orang-orang yang beriman kepada sihir, yang itu sebetulnya sesuatu yang dilarang dalam agama mereka.
tapi mereka mendahulukan setan daripada mengikuti Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka tinggalkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan memilih mengikuti setan dengan melakukan sihir. Yang mereka tahu bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dalam kitab Taurat. Namun mereka mendahulukan hawa nafsunya sehingga meninggalkan kitab Taurat dan memilih mengikuti setan yang mengajarkan sihir. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa tentang orang Yahudi ini, dalam surat An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau wahai Muhammad SAW melihat mereka orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab, setelah sampai kepada mereka petunjuk dari Allah, namun mereka justru yu'minuna bil jibti wat tauhid. Justru mereka malah mengimani sihir dan mengimani tauhid, yang sihir dan tauhid ini sesuatu yang bertentangan dengan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Tidakkah engkau melihat itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ayat selanjutnya, wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan, lilladina kafaru, mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin. Apa kata mereka Yahudi kepada orang musyrikin? Kata Yahudi kepada orang musyrikin, haula ahda minal ladina amanu sabila. Bahwasanya mereka orang musyrikin itu lebih di atas petunjuk daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya ayat ini. Yang pertama sudah jelas ya, bahwa perilaku jahiliyah adalah membenarkan sihir, mengimani sihir dan membenarkan tauhid. Itu sesuatu yang orang-orang melampaui batas kepadanya hingga diibadahi, hingga ditaati, hingga diikuti. Ini tauhid. Itu diimani oleh mereka orang-orang jahiliyah. Terkhusus di sini adalah yang disebutkan dalam ayat ini adalah Yahudi. Yahudi itu sangat erat dengan apa? Sihir. Kemudian juga mereka orang-orang yang mengimani tauhid dengan pengertian yang tadi kita telah sebutkan. Kemudian kelanjutan dari ayat ini adalah mereka juga yaqulun lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang Yahudi juga mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa mereka orang musyrikin Quraisy ini lebih di atas petunjuk daripada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini aneh. Ini aneh. Bagaimana mereka sudah mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah? Karena disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, mereka sudah ngerti Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anaknya mereka sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul yang membawa kebenaran. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang di atas petunjuk. Namun orang Yahudi justru mengatakan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Mereka lebih di atas petunjuk. Jadi mereka apa ya? Mengalahkan kebenaran dan memenangkan kebatilan. Kebatilan mereka menangkan dan menghinakan kebenaran. Padahal mereka sudah ngerti bang itu adalah kebenaran, tapi mereka kalahkan. Mengapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka Yahudi mengatakan itu kepada orang-orang musyrikin? Di sini disebutkan sebab nuzulnya oleh para ahlu tafsir dalam buku-buku tafsir, diantaranya bahwa Yahudi ketika berada di kota Madinah, ini Yahudi yang ada di kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka apa? Di antara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah melakukan perjanjian
dengan mereka agar jangan saling memerangi. Ketika mendatangi kota Madinah, agar mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan annal yahud alladzi kanu bil Madinah lamma hajara nabi ila al Madinah aqada ma'ahum al muahadah ala alla yuqatilu al muslimin wa uqtu al ahad ala dhalik falamma dhaqu bin nabi wa bi ashabihi dar'an wa ra'aw anna al islam yantasir wa yanmu dhahaba sadatuhum ila Quraisy di Makkah. Ini ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan kemudian melihat kaum muslimin semakin banyak, orang-orang yang masuk Islam semakin banyak, agama Islam semakin nampak, maka orang-orang Yahudi itu mendatangi tokoh-tokoh Quraisy, untuk apa? Untuk memprovokasi agar memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama bergabung memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta agar kita perangi bersama saja. Ayo kita perangi bersama kaum muslimin ini. Nah, maka orang-orang Quraisy pun bertanya kepada Yahudi, memang bagaimana menurut kalian tentang kami ini, tentang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ini menurut kamu bagaimana? Menurut agama kamu itu bagaimana? Menurut agama Yahudi itu bagaimana? Maka ternyata orang Yahudi mengatakan apa? Antum ahlul kitab, kalian wahai kalian wahai orang musyrikin, kalian adalah orang yang lebih di atas petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Ya. Ini jawaban orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh orang musyrikin. Kenapa Yahudi mengatakan seperti ini? Kenapa Yahudi menjawab dengan sesuatu yang jelas bertentangan dengan apa yang mereka ketahui? Yang mereka ketahui sebetulnya adalah orang musyrikin kafir Quraisy ini jelas tidak di atas petunjuk. Mereka sudah paham itu, bahwa yang di atas petunjuk adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa orang Yahudi menjawab sebaliknya? Ya, saat itu sedang membutuhkan kekuatan. Sedang membutuhkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy untuk bisa dipakai memerangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, ini cara mereka ketika menginginkan sesuatu, atau ada maunya, ketika ada maunya, atau mungkin karena hasad dengan kaum muslimin, hasad dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok yang diutus menjadi Rasul bukan dari Yahudi? Maka muncul hasad. Maka hasad inilah yang mendorong mereka untuk mengatakan bahwa orang musyrikin yang mereka ketahui tidak di atas petunjuk, dia katakan orang yang lebih di atas petunjuk daripada kaum muslimin yang mereka ngerti bahwa itu mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk. Karena ada hasad atau karena ada hal-hal lain untuk mereka yang mereka saat itu sedang membutuhkan orang-orang musyrikin untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman kepadanya. Maka diucapkanlah oleh orang Yahudi ucapan yang seperti itu. Dan begitulah keadaan orang-orang Yahudi di saat itu. Dan sekarang pun muncul hal yang mirip, yang sangat kita sayangkan ada pada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa semuanya sama. Semua agama itu
dianggapnya sama. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa membedakan sesuatu yang berbeda. Bagaimana ajaran yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, mau disamakan dengan agama yang menolak itu, yang turun di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan turun ayat, laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa, telah kafir orang-orang yang meyakini Allah itu satu dari yang tiga. Ya, ini yang sudah jelas di dalam agama kita, yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya innad dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian disamakan dengan Islam yang Allah membedakannya? Yang Allah membedakannya. Ini sesuatu yang beda tapi mau disamakan. Ini nggak boleh. Mau menyamakan iman dengan kekafiran. Mau menyamakan, mungkin mau menyatukan iman dengan kekafiran, yang keimanan dengan kekafiran ini nggak bisa pernah berkumpul. Ya. Ingin menyamakan antara tauhid dengan syirik, ini nggak mungkin, karena sesuatu yang beda jauh, sesuatu yang harus kita bedakan, yang tidak boleh kita samakan. Dan itu sangat jelas bedanya, sangat jelas bedanya. Tapi begitulah ya. Ada perilaku jahiliyah yang mirip ya. Yang ketika orang Yahudi mengatakan, ditanya bagaimana tentang kami oleh orang musyrikin, Yahudi menjawabnya, kalian lebih di atas petunjuk. Kemudian sekarang ada lagi yang mengatakan, kalian semuanya sama. Ya tidak. Nah, ini yang seperti ini ya masuk dalam kategori perilaku jahiliyah, yang membenarkan kesyirikan, berarti membenarkan kekufuran ya. Yang membenarkan sesuatu yang jelas-jelas ya, bertentangan 180 derajat dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal jelas sekali bedanya gitu. Ya. Sesuatu yang sangat jelas bedanya, tapi dia nggak bisa membedakan. Nas'alullah salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin yang ya, entah dengan berbagai pertimbangan apa. Kalau tadi Yahudi pertimbangannya apa? Ya, Yahudi karena hasad ya, diantaranya hasad dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Yahudi ingin mendapatkan bantuan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga mengatakan seperti itu. Yang mengatakan semua agama itu sama, ya mungkin punya hal-hal yang diinginkan dari apa yang dinyatakan di balik itu semuanya. Dari apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Ya, kalau mencari ridhonya Allah tentu tidak mungkin akan mengatakan semua agama itu apa? Sama, nggak bisa. Kalau ingin mencari ridhonya Allah tentu tidak akan mengatakan itu. Pasti di balik itu ada hal yang diinginkan ya, dari dunia, dari hawa nafsu, dan dari yang lainnya. Yang menginginkan apa? Bahwa agama semua sama, semuanya adalah saudara seiman. Ya, bagaimana kita akan mengatakan musuh Allah sebagai saudara seiman? Kan tidak bisa. Jadi kalau kita mengikuti akidah yang benar, artinya akidah yang benar itu adalah akidah yang diturunkan oleh Allah. Akidah yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah akidah yang benar. Dan dalam berakidah kita harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini akal tidak boleh dipakai. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata Al-Quran dan As-Sunnah membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah mencintai orang yang beriman, dan Allah membenci orang-orang yang tidak
beriman, kan begitu jelas sekali di dalam apa yang diturunkan oleh Allah. Ini akidah. Kalau kita pakai akidahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita akan kokoh, kita akan paham jelas, ya. Tidak ada yang samar. Sehingga ya, karena dia itu orang yang tidak beriman, ya berarti dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Karena dia orang yang dibenci oleh Allah, ya kita nggak boleh mencintai, kan jelas sekali di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi ketika muncul ya, akal, muncul syubhat, dimasukkan ke dalam akidah kaum muslimin, akhirnya dianggap hal ini sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, sikap yang keras, ya. Padahal ini bagian dari hal yang sudah sangat jelas, ya, bahwa kita membenci, tidak boleh mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya juga bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, tidak. Kebencian kita tidak membuat kita mendolimi, itu tidak. Tapi dari sisi keyakinan itu nggak boleh dicintai. Dari sisi keyakinan nggak boleh dikatakan saudara seiman, itu nggak boleh. Dari sisi keyakinan. Adapun dari sisi muamalah, ya agama kita, masya Allah, agama yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Agama kita itu agama ihsan, yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, bahkan kepada binatang sekalipun. Tapi dari sisi keyakinan, maka ya, kita harus berkeyakinan dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu akidah kita. Akidah kita bukan akidah mengikuti orang, tapi akidah mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan itu kalau kita ikuti akidah yang seperti itu, maka akan jelas, kokoh, akan memunculkan akhlak yang baik, akan membuat bersatunya kaum muslimin, akan membuat kemaslahatan yang besar, dan akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menyatukan kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini akan disatukan oleh Allah jika akidahnya sama, yaitu mengikuti akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan jika kaum muslimin bersatu dengan akidah yang sama, maka akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin di atas akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga menjadi kaum yang dimenangkan oleh Allah, jadi kaum yang punya izzah sebagaimana yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam memiliki izzah, memiliki kemuliaan, kaum muslimin di atas kemuliaan. Karena memang yang mulia ya hanya orang yang punya iman, itu yang mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itulah orang-orang yang di atas, kalian itu orang-orang yang mulia jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari masail jahiliyah yang berikutnya, yang ke-14 ya berarti ini, al-masalah rabi'ah asyarah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-14 ya, ini juga ke-13, maaf. Masalah yang ke-13 mirip juga dengan masalah yang sebelumnya atau ada kaitannya juga. Masalah yang ke-113 adalah labsul haq bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kira-kira ini maksudnya apa? Kenapa kok orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang Nasara mencampur yang hak dengan yang batil? Dicampur. Kira-kira apa maksudnya? Ya supaya yang batil itu apa? Diterima. Supaya agama mereka diterima. Ya, kalau yang ditampakkan yang batilnya saja, maka tidak akan ada yang nerima. Tapi ditambahi ya dengan hal-hal yang hak, ya, supaya apa? Supaya diterima oleh manusia. Ya. Ini kebiasaan dari Yahudi, Nasara, ya, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, ya, untuk menjual kebatilan supaya laku kebatilan ini. Ya.
Karena kalau hanya kebatilan saja yang mereka sampaikan, maka tentunya ini akan ditolak. Tetapi untuk menipu kaum muslimin, untuk menipu orang-orang yang tidak di atas kekokohan iman, maka orang yang tidak di atas ilmu, yang lemah imannya, lemah ilmunya, menganggap oh ini benar. Jadi yang dilihat cuma sisi benarnya, tidak ngerti bahwa di situ ada kebatilan yang mereka inginkan. Ya sama dengan orang yang mengikuti dukun. Orang yang mengikuti dukun juga banyak orang yang tertipu, itu banyak. Tetapi ada mungkin dengan takdir Allah secara kauni, meskipun Allah tidak mencintai secara syar'i, tetapi Allah takdirkan terjadi secara kauni. Akhirnya berhasil setelah mendatangi dukun. Nah, yang dilihat oleh orang adalah yang berhasil saja. Sementara ribuan orang yang tertipu itu nggak dilihat. Dan itulah yang membuat banyak orang-orang yang terus berada di atas kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka itu tertipu dengan adanya kebenaran di situ. Yang mereka lihat adalah sisi-sisi kebenaran, meskipun dalam hati mereka tidak nyaman karena ada kebatilan, ada yang tidak membuat tenang, ada hal yang membuat tidak tenang. Tapi selalu setan melupakan itu dan diingatkan lagi, ditampakkan lagi yang benarnya saja, sehingga dilupakan hal-hal yang tidak tenang tadi, sehingga kemudian tetap di atas kebatilan atau di atas kelompok tersebut. Jadi kita harus di sini harus cerdas, harus betul-betul kita memahami dengan ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan memiliki senjata untuk mengetahui sebetulnya ini hak atau batil, atau hak yang dicampur dengan kebatilan. Karena hak dan batil itu harus dipisahkan, tidak boleh dicampurkan. Kalau dicampurkan yang hak dengan batil, maka jadinya sebetulnya apa? Ya jadinya batil. Makanya Allah menyatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campurkan antara yang hak dengan yang batil, karena nanti jadinya ya batil. Jadi yang harus kita lakukan adalah memisahkan yang hak dengan yang batil, untuk kemudian kita mencari yang hak, untuk kemudian kita membela yang hak, untuk kita selalu yang kita inginkan tidak lain adalah al-haq. Sehingga al-haq dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang, yang terus akan dicari oleh orang yang beriman. Sesuatu yang dicari-cari oleh orang beriman tidak lain adalah kebenaran. Yang kebenaran ini tentunya adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari petunjuknya yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Masih ada waktu ya? Oh sudah habis waktunya. Iya. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa perilaku lagi yang sudah 113, berarti kurang berapa ini? Mungkin 5. Kurang 5, dan nanti kita musyawarahkan lagi setelah ini apa yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan memberikan taufiknya kepada seluruh kaum muslimin agar menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa ini akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang hak dan menghilangkan yang batil. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.